Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat melakukan kembali pembelajaran jarak jauh meskipun dalam kondisi wabah COVID-19. Setelah minggu lalu di pertemuan sebelumnya kita belajar tahsin makharijul huruf dari huruf alif sampai huruf dal. Insya Allah hari ini kita akan memulai kembali pelajaran, yaitu cara menghafal surat Al-Lail dengan metode yang saya beri nama metode TMS. Apa itu TMS? T-nya adalah tikrar, M-nya adalah murojaah, S-nya adalah sholat. Bagaimana pengertian atau maksud dari tiga kata ini? Metode tikrar, metode murojaah, dan metode sholat. Saya akan jelaskan satu persatu. Tikrar yaitu mengulang satu bagian ayat beberapa kali, kemudian lanjut ke bagian berikutnya, kemudian mengulang kembali dengan menggabungkan dua bagian yang tadi, ya. Begitu seterusnya. Jadi, mengulang satu bagian atau ayat beberapa kali, ya. Terserah itu maunya berapa kali. Bisa satu kali, bisa dua kali, bisa empat kali, bisa lima kali, terserah. Tapi yang paling bagus semakin banyak maka akan semakin mudah dihafal. Itu. Kemudian yang bagian pertama tadi kita tinggalkan, lanjut ke bagian selanjutnya, satu ayat selanjutnya, ya. Kita ulang beberapa kali sampai benar-benar hafal, baru kita gabungkan ayat sebelumnya dengan ayat setelahnya atau bagian sebelumnya dengan bagian setelahnya. Untuk lebih jelasnya nanti akan saya berikan contohnya, ya. Yang kedua adalah M, yaitu murojaah. Murojaah mungkin semua sudah tahu, ya. Kalau yang ini mengulang-ulang dari beberapa gabungan ayat-ayat yang sudah kita hafal tadi. Kalau tikrar itu hanya satu ayat per ayat, ya. Kalau yang murojaah ini sudah gabungan beberapa ayat atau beberapa bagian kita ulang dalam jumlah yang banyak. Seperti itu, ya. Kemudian yang ketiga adalah salat. Apa maksud salat di sini? Yaitu menggunakan ayat yang sudah dihafal tadi dalam sholat sunnah. Kenapa harus dalam sholat sunnah? Ya sebenarnya pakai dalam sholat wajib juga boleh, malah lebih bagus. Tetapi kalau memang masih ragu, ya masih ragu-ragu, hafal nggak ya, lupa nggak ya, lebih baik jangan dipakai di sholat wajib. Nanti bisa mengurangi kehusuan sholat. Nah, itu salah satu metode yang paling bermanfaat. Saya pernah merasakan sendiri, beberapa ayat yang sudah saya hafal, saya pakai di sholat tahajud malam hari. Dan biasanya besoknya langsung hafal, langsung ingat terus. Dan setelah biasanya saya sudah hafal, baru saya berani pakai ketika saya menjadi imam di sholat wajib. Nah, kemudian bagaimana cara kita mempraktekkan metode tikrar, murojaah, dan sholat tadi? Oke, yang pertama kita akan mempraktekkan yang tikrar dulu, ya. Tikrar yaitu membaca satu ayat atau satu bagian berulang-ulang. Kalau sudah hafal, baru kita lanjutkan ke ayat selanjutnya. Ayat selanjutnya atau bagian selanjutnya kita baca juga berulang-ulang sampai kita hafal, baru nanti kita gabungkan dengan ayat sebelumnya dan ayat setelahnya. Kita baca juga berulang-ulang. Begitu terus sampai ayat-ayat selanjutnya. Ya, kita coba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita masuk ke ayat pertama. Ayat pertama ini walaili idza yaghsha. Kita baca 5 kali atau 10 kali atau 15 kali atau 40 kali boleh. Tapi lebih banyak lebih bagus biar lebih melekat di ingatan. Nah, karena ini ayatnya pendek dan cukup mudah untuk dihafal, maka saya di sini saya kasih 5 kali saja. Walaili idza yaghsha. Satu kali. Ini kita boleh sambil melihat ke teks atau bacaannya, ya. Walaili idza yaghsha. 2 kali. Walaili idza yaghsha. 3 kali. Walaili idza yaghsha. 4 kali. Walaili idza yaghsha. Nah, sudah 5 kali. Kalau memang sudah hafal 5 kali tersebut, sekarang kita coba tutup ayat tersebut. Kalau kalian menggunakan mushaf Al-Quran atau menggunakan handphone ataupun juz amma,
kalian boleh menggunakan kertas untuk menutup ayat yang tadi sudah kita coba hafalkan ya. Seperti ini. Kita tutup dan kita baca berulang-ulang ayat tersebut 5 kali lagi. Wal-laili idza yaghsha, wal-laili idza yaghsha, wal-laili idza yaghsha, wal-laili idza yaghsha, wal-laili idza yaghsha. Nah, berarti sudah hafal tuh. Karena apa? Karena sudah ditutup bacaannya dan kita mengulang-ulangnya tanpa melihat bacaannya. Kemudian kita lanjut ke ayat selanjutnya. Yang ayat pertama ini kita sisihkan terlebih dahulu. Kita lanjut ke ayat kedua. Sama seperti tadi, kita ulang 5 kali dengan melihat teksnya, kemudian 5 kali dengan menutup teksnya. Tapi ini 5 kali ini tergantung kebutuhan ya, karena ini ayatnya pendek, kayaknya 5 kali cukup. Tapi kalau ayatnya panjang dan sulit untuk dihafal, boleh lebih dari 5 kali ya. Wan-nahari idza tajalla, wan-nahari idza tajalla, wan-nahari idza tajalla, wan-nahari idza tajalla, wan-nahari idza tajalla. Kemudian kita tutup ayat tersebut, kemudian kita baca 5 kali. Wan-nahari idza tajalla, wan-nahari idza tajalla, wan-nahari idza tajalla, wan-nahari idza tajalla, wan-nahari idza tajalla. Ya, sudah kita tutup nih. Berarti sudah hafal dengan baik ayat kedua tersebut. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita gabungkan ayat pertama dengan ayat yang kedua. Ya, karena ayat pertama tadi sudah hafal. Ayat kedua juga sudah hafal. Maka kita gabungkan, kita ulang lagi sebanyak kebutuhan kita. Kita coba 5 kali ya. Wal-laili idza yaghsha, wan-nahari idza tajalla, 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 wal-laili idza yaghsha, wan-nahari idza tajalla. Nah, sudah hafal 2 ayat ya, tanpa melihat ke bacaannya. Kemudian kita lanjutkan ke ayat selanjutnya. Ayat ke-3. Wa ma khalaqadz dzakara wal unsa, 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 wa ma khalaqadz dzakara wal unsa. Sudah 5 kali, maka kita tutup bacaan ayat tersebut. Ya, kita tutup. Kemudian kita ulang lagi sebanyak 5 kali. Wa ma khalaqadz dzakara wal unsa, 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 wa ma khalaqadz dzakara wal unsa. Sudah? Kemudian kita ulang dari ayat pertama sampai ayat ketiga. Dan kita ulang beberapa kali, tergantung kemampuan kita. Maka kita coba ulang dari ayat pertama. Wal-laili idza yaghsha, wan-nahari idza tajalla, wa ma khalaqadz dzakara wal unsa, wal-laili idza yaghsha, wan-nahari idza tajalla, wa ma khalaqadz dzakara wal unsa. Nah, cukup 3 kali. Atau mau lebih silakan. Kemudian kita lanjut ke ayat ke-4. Inna sa'yakum lasyatta,
Inna sa'yakum lasyatta. Inna sa'yakum lasyatta. Inna sa'yakum lasyatta. Inna sa'yakum lasyatta. Kemudian kita tutup, ya. Kita tutup, kita baca lagi. Inna sa'yakum lasyatta. 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 Baru kita gabungkan dari ayat 1 sampai ayat keempat. Kita ulang beberapa kali sampai benar-benar hafal dari ayat 1 sampai ayat 4. Kita coba. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal unsa inna sa'yakum lasyatta. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal unsa inna sa'yakum lasyatta. Dan seterusnya sampai kalian benar-benar hafal. Dan lakukan hal tersebut sampai ayat ke-8. Karena pertemuan kali ini targetnya sampai ayat ke-8 sudah hafal. Nah, ketika sudah hafal dari ayat 1 sampai ayat 8, maka kalian mengulang-ulang terus ayat-ayat tersebut sampai benar-benar di luar kepala. Itulah yang disebut dengan murojaah. Kalau takrir tadi ayat per ayat, kalau murojaah beberapa ayat sekaligus atau satu surat sekaligus. Jika sudah hafal, ya, maka kita boleh gunakan ayat yang sudah kita hafal tersebut dalam sholat sunnah. Sholat wajib pun boleh. Kalau sudah benar-benar hafal. Kalau masih ragu-ragu, gunakan di sholat sunnah. Misalkan, kalian mau sholat asar atau sholat zuhur sampai di masjid ketika azan. Kalau sudah selesai azan, kalian boleh sholat qobliyah zuhur. Nah, qobliyah zuhur kan 2 rakaat, ada yang 4 rakaat. Rakaat pertama setelah Al-Fatihah selesai, waladhdallin amin, kalian gunakan surat Al-Lail ini dari ayat 1 sampai ayat 4. Di rakaat kedua, juga begitu. Setelah waladhdallin amin, kalian gunakan ayat ke-5 sampai ayat ke-8. Nah, mudah-mudahan ini bisa kalian praktekkan di rumah, mempermudah kalian dalam menghafal ayat-ayat Al-Quran. Untuk tugasnya, kalian boleh mengirim hafalan surat Al-Lail dari ayat 1 sampai ayat ke-8 ke WA saya. Terima kasih. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.